Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalda Vina Putri dengan NIM 6324066 dari kelas 634A13. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas pertama saya, yaitu artikel dengan judul Dampak Sistematik Korupsi pada Sektor Pendidikan di Indonesia. Pendidikan sendiri merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, sebuah negara dapat mencetak sumber daya manusia yang cerdas, berintegritas, dan juga mampu bersaing di era globalisasi. Namun, di balik pentingnya pendidikan sebagai kunci kemajuan bangsa, masih terdapat berbagai masalah yang menghambat perkembangannya. Salah satu masalah terbesar yang hingga saat ini masih menjadi tantangan Indonesia adalah korupsi, khususnya di bidang sektor pendidikan. Lalu, bagaimana korupsi dapat mempengaruhi dunia pendidikan dan apa sih dampaknya bagi masa depan bangsa? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, secara umum, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Dalam sektor pendidikan, korupsi tidak hanya berkaitan dengan pencurian atau penyalahgunaan dana pendidikan, tapi juga korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, pungutan liar, nepotisme, penggelapan dana, hingga penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, praktik korupsi dapat ditemukan pada berbagai lembaga pendidikan, mulai dari dinas pendidikan sekolah, perguruan tinggi, kementerian, hingga lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Rendahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan praktik korupsi dapat terjadi. Karena kita sudah membahas apa itu korupsi secara umum, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk korupsi khususnya di sektor pendidikan. Yang pertama, ada beberapa modus korupsi yang sering ditemukan di sektor ini. Salah satunya adalah pembuatan laporan fiktif. Selanjutnya yang kedua, ada penyalahgunaan anggaran pendidikan. Yang ketiga, ada penggelembungan biaya atau markup. Yang keempat, ada pungutan liar kepada siswa maupun orang tua, dan ini biasa terjadi di sekolah-sekolah, khususnya sekolah dasar, menengah, dan juga atas. Lalu selanjutnya, ada pemotongan dana bantuan pendidikan. Selanjutnya ada penggelapan dan operasional sekolah. Selanjutnya ada penggelapan dana operasional sekolah. Dan yang terakhir ada penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Dari bentuk-bentuk korupsi pada sektor pendidikan yang sudah saya sebutkan, bisa kita lihat kalau korupsi ini seringkali melibatkan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti dana BOS, dana alokasi khusus atau DAP, kemudian ada program Indonesia Pintar atau PIP, serta berbagai bentuk dana pendidikan lainnya. Akibatnya, dana yang seharusnya dinikmati oleh peserta didik justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Tentunya, korupsi-korupsi pada dana-dana anggaran, khususnya di sektor pendidikan ini, memiliki dampak yang cukup serius. Dalam sektor pendidikan, beberapa dampak bisa menimbulkan dampak serius hingga menghambat kemajuan bangsa. Yang pertama, yaitu terbatasnya akses pendidikan. Korupsi menyebabkan pendidikan menjadi tidak adil. Praktik pungutan liar, suap, dan juga nepotisme dalam proses penerimaan siswa atau mahasiswi membuat banyak peserta didik yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik baik menjadi tersingkir hanya karena keterbatasan ekonomi. Akibatnya, kesempatan memperoleh pendidikan yang layak tidak lagi ditentukan oleh prestasi, melainkan oleh kemampuan finansial itu sendiri. Yang kedua, ada meningkatnya kesenjangan pendidikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan di daerah terpencil khususnya, seringkali disalahgunakan. Hal ini menyebabkan sekolah-sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan sarana dan prasarana, seperti ruang kelas yang layak, buku pelajaran, laboratorium, maupun tenaga pendidik yang memadai. Akibatnya, terjadi banyak sekali kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Ini biasa terjadi di Indonesia, khususnya pada desa-desa terpencil. Selanjutnya ada poin yang ketiga, yaitu menurunnya kualitas pendidikan. Korupsi secara langsung mengurangi efektivitas penggunaan anggaran pendidikan.
Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, meningkatkan kompetensi guru, serta menyediakan bahan ajar yang berkualitas menjadi berkurang atau bahkan tidak sampai kepada penerima yang berhak. Kondisi ini tentunya berdampak pada menurunnya mutu pembelajaran dan juga kualitas lulusan yang dihasilkan. Selanjutnya yang keempat, yaitu rusaknya moral dan integritas generasi muda. Dampak ini mungkin menjadi yang paling berbahaya. Mengapa? Karena ketika peserta didik melihat praktik suap atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam dunia pendidikan khususnya, mereka dapat menganggap bahwa perilaku tersebut adalah hal yang wajar dan akan banyak peserta didik yang mungkin menormalisasikan hal tersebut. Lambat laun, budaya korupsi bisa jadi diwariskan dari generasi ke generasi dan mengikis nilai-nilai kejujuran yang seharusnya menjadi dasar pendidikan itu sendiri. Mungkin salah satunya adalah contoh kasus korupsi di sektor pendidikan yang cukup menghebohkan pada tahun 2022. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, seorang rektor universitas negeri diduga menerima suap dari orang tua calon mahasiswa agar anak mereka dapat lolos melalui jalur seleksi mandiri. Dalam operasi tersebut, KPK juga menemukan berbagai barang bukti berupa uang tunai, deposito, emas batangan, serta sejumlah rekening dengan nilai yang mencapai miliaran rupiah. Kasus ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ketidakadilan sosial terjadi karena mahasiswa yang berprestasi namun kurang mampu kehilangan kesempatan untuk masuk perguruan tinggi. Selanjutnya, menurunnya marwah dan integritas institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter dan juga moral bangsa. Lalu yang terakhir, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas sistem penerimaan mahasiswa baru. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Dari pembahasan yang sudah dilakukan, bisa kita simpulkan bahwa korupsi merupakan salah satu penghambat terbesar kemajuan pendidikan nasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek keuangan, tapi juga mempengaruhi akses pendidikan, kualitas pembelajaran, pemerataan fasilitas, serta moral dan integritas generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan sekali pengawasan yang ketat, transparansi pengelolaan anggaran, serta komitmen bersama dari pemerintah itu sendiri, lembaga pendidikan, masyarakat untuk mencegah praktik korupsi. Karena hanya dengan pendidikan yang bersih dan berintegritas, Indonesia dapat mencetak generasi unggul yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju yang lebih baik. Mungkin sekian video tugas artikel yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.